akibat. Ferdy Sambo bahkan dituding jadi otak pembunuhan Yosua. Makanya saya secara manusia, secara ibunya tidak tega. Rasanya hancur Pak menerima kabar duka anak saya ini. Luka juga dirasa oleh sang ayah. Siang itu saya dengar lirih ayah Yosua, Samuel Huta Barat, coba jawab pertanyaan hakim. Samuel ingat bagaimana anak buah Sambo tak ingin ungkap penyebab kematian sang putra. Alasannya sang putra lakukan hal yang tak layak pada istri jenderal. Iya, itu saya bilang lagi, sebenarnya Pak, ini kenapa begini anak saya? Ini Pak Huta Barat, malu ataupun sebuah aib tidak boleh, tidak pantas diceritakan di depan umum. Jadi saya bilang waktu itu, ini semua keluarga Pak, yang tegak ini semua adalah adik ipar saya bilang. Langsunglah diceritakannya secara singkat. Itulah yang dia dapat katanya dari pimpinannya yang menyuruh dia ke Jambi. Sayang, keluarga Brigadir Yosua bukan hanya harus menanggung duka yang mendalam, tetapi juga diserbu dengan banyak sekali pertanyaan tentang penyebab dari kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Saya ingat bagaimana kemudian adik dari Yosua Huta Barat, Mahareza Huta Barat, menyampaikan di depan majelis hakim bersaksi tentang sulitnya mendapatkan informasi tentang kematian sang kakak, juga untuk melihat Yosua untuk terakhir kalinya. Saya juga ingat bagaimana kemudian Reza bersaksi di depan muka sidang bahwa ternyata Reza sempat digeledah tepat sebelum tiba di rumah sakit Kramat Jati Polri. Dia menanyakan, kamu megang sempi nggak, katanya gitu. Apa? Megang sempi apa enggak? Saya bilang nggak ada bang, kalau sempi kan ditinggal di pos jagaan. Oh berarti nggak megangnya? Siap nggak bang, saya bilang gitu. Oh ya udah, nanti kalau emang itu kamu ditunggu di biro propos. Kamu ada yang nunggu, ada yang mau ketemu sama kamu, mau ngobrol, mau ngomong katanya, penting. Nanti kamu pergi ke Mabes, waktu dia nanya gitu, dia langsung menggeledah badan, pinggang saya sampai kaki, sama beliau suruh buka jok motor, sampai ngecek ada sempi atau enggak. Habis itu nggak ada. Saya bilang gitu, nggak ada ngambang, saya bilang. Oh ya, yaudah buruan lah ambil. Ada curiga nggak saudara? Situ saya ada feeling kayak, kenapa gitu. Pada saat digeledah itu saudara udah ada feeling, tapi saudara nggak tahu apa? Belum tahu apa-apa yang mulia. Hingga dini hari adik Yosua menanti. Dinginnya ruang tunggu di RS Polri tak ia hiraukan demi dapatkan informasi tentang penyebab kematian sang kakak. Tapi penantian Reza seolah sia-sia. Reza ungkap ada seorang polisi yang hentikan penjelasan dokter saat jelaskan kematian Yosua. Lewat keterangan sang adik, saya akhirnya tahu bagaimana interaksi antara Yosua dan sang komandan. Yosua sudah jadi ajudan Sambo sejak duduk di kursi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2019. 4 tahun Yosua dipercaya jadi ajudan Sambo. Namun di tahun 2022, Putri minta Yosua pindah tugas dari ajudan Sambo jadi ajudan Putri Chandrawati. Dan juga Ibu Putri ngechat saya untuk datang ke Saguling. Sempat juga kayak nyuruh kalau emang Reza lagi free, terus tuh lagi lepas dinas, kalau capek istirahat makan di rumah Saguling aja kayak gitu. Oke. Artinya komunikasi dengan Ibu PC sering, saudara. Siap. Saudara di dalam BAP menerangkan bahwa saudara diberikan uang 5 juta dan diberikan dompet. Benar yang mulia. Itu kapan? HUT Polri yang mulia. Pas waktu HUT Polri. HUT Polri itu awal Juli. Siap, 1 Juli. Kan mereka terbang ke Semarang. Sebelum. Oh sebelum, berarti akhir-akhir Juni. Siap. Diberikan hadiah itu. Hadiah itu tiba-tiba atau apa? Ibu tuh waktu siang ngechat saya, bilangnya, Reza kalau kamu lagi free, kalau emang ada waktu senggang, main ke Saguling ya, ada tanda kasih dari kami buat Reza.
Yosua juga disebut tak pernah keluhkan pekerjaan dan justru sering tunjukkan Sambo serta Putri Chandrawati saat lakukan video call dengan keluarga yang ada di Jambi. Bercerita masalah-masalah Pak, tidak pernah sama sekali. Karena anak ini selalu mengabari yang baik-baik saja. Makanya saya secara manusia, secara ibunya, tidak ada tega. Rasanya hancur Pak menerima kabar duka anak saya ini. Yang begitu patuhnya, yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Karena dari kecil anak ini saya sudah didik Pak. Sudah saya ajarin anak ini agar selalu tanggung jawab dalam tugas. Harus selalu patuh dan hormat kepada dimanapun berada dalam pekerjaannya maupun bertemu kepada siapa yang ada di sekitarnya. Momen yang juga tidak bisa saya lupakan adalah ketika Baradae atau Richard Eliezer ini bertemu dengan keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Pertama kali bertatap muka dengan keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Richard Eliezer menjadikan momen ini untuk meminta maaf secara langsung. Di sini, di kursi ini, Richard Eliezer akhirnya bersujud di depan kaki kedua orang tua Yosua Huta Barat untuk setidaknya memohon pengampunan. Apakah keberatan saudara kalau terdakwa ini melakukan sujud di depan saudara untuk mohon maaf saat ini? Cuman itu saja. Kalau memang keberatan tidak akan kami lakukan. Yang saya mohon sebelumnya yang mulia, saya memohon kepada Baradae, coba lihat saya nak, kamu harus berkata jujur. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Tuhan Yesus Kristus. Permohonan serupa juga disampaikan Bunda Yosua. Ya seperti tadi, berkata jujurlah sejujur-jujurnya agar pemulihan nama anak saya jangan skenario itu terus. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi Baradae ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujurlah, saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang, tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon Baradae, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada ditutup-tutupin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Eliezer, tadi saya tanya bagaimana terhadap keterangan saksi tadi, apakah benar semua? Mohon izin yang mulia. Untuk keterangan saksi sudah benar semua. Meski maaf sudah ada di tangan Eliezer, tetapi proses persidangan tetap harus dilanjutkan agar jadi pelajaran bagi siapapun bahwa melukai apalagi menghilangkan nyawa seseorang adalah sebuah kejahatan.
Saudara, Majelis Hakim mematahkan upaya Ferdy Sambo dan gerombolannya lepas dari jerat dakwaan. Lantas akan kemana lagi? Upaya atau sisa jurus Sambo dilancarkan. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Di tengah padatnya kesibukanku, aku minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda untuk jaga daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream. Bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong.
Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum lem mineral, rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Anda kembali digelar perkara saudara perjalanan panjang kasus sang mantan jenderal terus berlanjut. Majelis Hakim mematahkan upaya Ferdi Sambo untuk lepas dari jeratan dakwaan jaksa penuntut umum. Ferdi Sambo ini sudah memikirkan sudah jauh, sehingga untuk seorang Richard Eliezer itu akan terpojokkan di persidangan. Saya akan gunakan istilah jurus-jurus Sambo dalam memaknai sidang dakwaan, eksepsi dan juga putusan sela sang mantan jenderal. Secara harfiah, jurus artinya serangkaian teknik yang digunakan untuk membela diri, termasuk Sambo untuk lepas dari jeratan dakwaan JPU yang menggunakan serangkaian teknik untuk membela diri. Bukan tanpa alasan, saya pinjam pernyataan dari kuasa hukum sang justice kolaborator. Sebenarnya yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, karena berhadapan dengan seorang yang sangat mengerti tentang pidana umum ya, seorang jenderal yang punya latar belakang sangat mengetahui. Jadi memang begini, dalam proses TKP dirusak ini kami melihat bahwa memang alat buktinya dihilangkan. Ini yang publik harus tahu. Jadi mereka tuh sudah memikirkan jauh ke depannya, kalau terjadi seperti ini harus disiapkan, ini seperti ini harus disiapkan. Ini cara-cara berpikir menurut saya yang sudah dipersiapkan, sehingga kalau skenario ini gagal, ini kita pakai skenario yang ini. Sudah terlihat banyak plan begitu, sudah. Kita ini juga pun melihat bahwa wah ini sudah direncanakan secara matang. Tetapi terlalu dinilah saya sampaikan di media ya. Bukan saya nggak mau sampaikan, tapi nanti kita buka di persidangan. Ini terlalu dini. Jadi mereka ini sudah menskenariokan Ferdi Sambo ini sudah memikirkan sudah jauh, sehingga untuk seorang Richard Eliezer itu akan terpojokkan di persidangan. Jurus pelecehan seksual Putri Chandrawati masih terus dipertahankan. Tapi, jeratan hukum pembunuhan berencana tentu di luar rencana. Kini, tentu Sambo membutuhkan jurus lain untuk terlepas dari jerat dakwaan hukum. Saya jabarkan sedikit untuk Anda. Setelah skenario polisi tembak polisi terpatahkan, Sambo bersikeras istrinya dilecehkan. Ini jadi jurus pertama Sambo lepas dari jeratan. Beralibi membela sang putri, merencanakan pembunuhan Yosua tentu tak bisa dibenarkan. Dalam eksepsinya, Sambo seolah ingin menunjukkan kondisi lemah putri saat peristiwa di Magelang. Jurus lainnya, Sambo banting setir mengubah keterangan. Tak ada perintah penembakan, tapi hajar cat. Terbaru, dalam cuitannya, kuasa hukum Sambo Febri Diansyah menyebut memiliki 4 bukti kekerasan seksual yang dilakukan Yosua. Menarik. Drama persidangan tak terhindarkan. Terdakwa Sambo selalu melewati jalan ini setiap akan mengikuti sidang.
Jaksa penuntut umum mendakwa Sambo secara maksimal 2 pasal sekaligus, pasal pembunuhan berencana dan juga perintangan penyidikan. Sambo menyatakan keberatan, JPU mengabaikan, tapi majelis hakim yang menentukan. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Terkait putusan selat tadi yang diajukan oleh yang dibacakan oleh majelis hakim, kami tim penasihat hukum menghormati. Untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan. Nanti dalam persidangan kita sampaikan, karena memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh saksi itu berdasarkan asumsi. Majelis hakim menolak seluruh keberatan Sambo. Putusan sela membawa kasus Sambo ke babak pembuktian. Saya ingat betul, dari kursi ini, mimik Sambo penuh kecewa mendengar putusan hakim. Tapi lagi-lagi, di mata hukum, semua orang sama, termasuk Jenderal Bintang 2. Saudara 7 terdakwa bertabur bintang dan prestasi mengikuti persidangan. Tak main-main, salah satu terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan adalah peraih Adi Makayasa 2010. Kami akan kembali dengan informasinya. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum lem mineral, rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manis. Ya. Le mineral memang berbeda.
Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Di tengah padatnya kesibukanku, aku minum Antanin Habatus Sauda. Antanin Habatus Sauda untuk jaga daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antanin Habatus Sauda. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan Cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Saudara, proses hukum kasus perintangan penyidikan juga terus berjalan. 7 terdakwa bertabur bintang dan prestasi mengikuti persidangan. Tak main-main, salah satu terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan adalah peraih Adi Makayasa. Ia adalah AKP Irfan Widianto, lulusan terbaik Akademi Kepolisian 2010. Namun, terdakwa Irfan Widianto tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, ternyata malah Irfan Widianto menyuruh saksi Chong Ju-fung alias Afung untuk mengambil dan melakukan penggantian terhadap DVR CCTV. Saudara-saudara adalah generasi penerus harapan bangsa.
Saudara-saudara adalah harapan kami semua untuk melanjutkan misi membawa Indonesia menjadi negara maju yang tumbuh secara inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua jadi mimpi buruk bagi AKP Irfan Widianto. Tahun 2010 lalu, ia dilantik di Akademinya Semarang, Jawa Tengah. 12 tahun kemudian, ia justru menjadi terdakwa. Alasannya, karena relasi kuasa. Perintah Jenderal Bintang 2 membuat Irfan jadi salah satu aktor yang ikut pandai merekayasa. Terbaru, para saksi mengamini keterlibatan Irfan Widianto dalam mengganti digital video recorder di sekitar TKP pembunuhan Yosua. Yang membeli DVR tersebut ke saksi siapa? Terdakwa atau orang lain? Saudara Irfan langsung. Langsung ya, siap. Terdakwa sendiri ya? Siap. Untuk apa? Pembayarannya bagaimana? Melalui banking ya, transfer ke saya. Langsung dari terdakwa? Atas namanya beda, tapi saya nilai angkanya benar, ya udah saya tidak masalahkan. Karena yang penting intinya saya jual barang, saya dibayar. Ada dibuat nota pembeliannya? Udah saya sempat masukkan ke itu BAP ada. Ya. Baik, itu terkait dengan pembelian ya? Ya, siap. DVR yang akan dibeli. Jumpa terdakwa di situ? Ya, pas saya datang, saudara Irfan juga sama ini sudah ada di sana. Sendiri atau bertiga atau sama dengan siapa? Saya. Saudara Irfan. Saya tidak ingat berapa orang, tapi lebih 2 atau 3 lah. 2 atau 3 orang? Ya, siap. Yang bersama terdakwa? Iya, siap. Baik, selanjutnya saksi berangkat ke pos Sapam. Lalu saya berdua sama saudara Irfan jalan kaki masuk ke dalam komplek. Masuk ke dalam komplek? Siap. Terus? Di dalam komplek ketemu dengan security Pak Jafar itu. Pak Abdul Jafar ya? Saya di belah, saya di samping, dan saudara Irfan bicara dengan security, bilang ini teknisi saya mau ganti decoder. Lalu dia tunjukin arahin ke dalam pos apa, di situ ada rak, itu tempat penyimpanan decoder. Yang mengarahkan saksi ke dalam siapa? Security tunjukin DVR-nya, posisi DVR ya? Ya, siap. Kalau terdakwa sendiri saat itu? Sesudah itu saya melihat bahwa kondisi di sana ada 2 decoder. Grand itu ada 2 decoder, atas sama bawah. Lalu tampilan di gambar itu saya melihat channelnya nomor 1 sama 8 itu hitam. Hitam kalau dalam secara ini mungkin nggak kecolok dengan benar atau kameranya mati. Nah, tapi saya juga sempat mikir kenapa ada 2 decoder. Ya, tapi saya pikir, saya bilang, Bang Irfan ini gimana? Pasang sesuai ini aja ya? Ya sesuai itu aja. Baik, artinya saat saksi datang itu posisi DVR, monitor dan CCTV itu masih bagus? Hidup. Masih hidup ya? Nyala, masih bagus? Nyala. Masih bagus ya? Kondisi masih bagus ya? Nyala, siap. Baik, saya balik ke belakang sebentar. Saat saksi datang ke pos Sapam itu cuma berdua sama terdakwa atau ada juga yang lain? Pertama kali masuk itu saya, saudara Irfan sama security 1. Ya, selain itu? Sudah itu saya penggantian, saya izin penggantian ya, itu security ada sempat menemani nggak lama lah. Enggak, selain security apakah juga ada yang lain, pihak lain? Tidak ada. Tidak Jadi, ada? saya, saudara Irfan, sama security. Yang di sekitar pos? Cuma bertiga? Bertiga aja yang di dalam. Relasi kuasa jadi alasan kuat ke-6 terdakwa mengikuti perintah atasannya. Sangat disayangkan, penghargaan Adi Makayasa jadi sia-sia. Padahal seorang Adi Makayasa memiliki peluang besar untuk menjadi Sustanto, Badrodin Haiti, ataupun Tito Karnavian, mencicipi ruangan yang ada di sana. Ya, menjadi Kapolri. Terdakwa AKP Irfan Widianto, personil kepolisian peraih Adi Makayasa ini menjadi eksekutor dalam pelucutan CCTV di lokasi Duren 3. Lokasi di mana Brigadir Yosua menghembuskan nafas terakhirnya.
Sebagai peraih Adi Makayasa pada tahun 2010, terdakwa AKP Irfan Widianto diduga mengumpulkan CCTV di sekitar TKP Duren 3. Dalam sidang terdakwa AKP Irfan Widianto yang digelar hari Rabu lalu, hakim memeriksa sebanyak 8 saksi dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam hal ini, perkara obstruction of justice. 8 saksi yang dihadirkan dalam persidangan, salah satunya Munafri Bahtiar yang ikut datang ke lokasi Duren 3. Ia ikut mengambil rekaman CCTV yang menjadi saksi bisu kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan keberadaan saudara di Bali ya, saudara kan selaku atasan langsung terdakwa ini ya Irfan ya. Nah sekarang saya tanya, kenapa saudara tidak ada keinginan ya ketika di Bali untuk menanyakan ke Irfan ya, Van, apa sih Van? Kamu disuruh ya ke tempat Posapam tuh kenapa disuruh Agus Supriyatna tuh kenapa? Apa yang kamu perbuat? Kenapa nggak ada keinginan untuk menanya? Ya, sementara saudara hari Jumat tahu ada kejadian tembak-menembak ya. Siap. Nah itu. Tapi di Bali ya, yang hari Sabtu itu saudara selaku atasan dari terdakwa ini tidak ada rasa keinginan untuk menanyakan kembali. Ya kan saudara sebagai atasannya ya, menanyakan Ipan, Pan, ada apa Pan? Kamu disuruh ke Posapam itu sama Pak Agus, ya kan? Nah, coba saudara jawab. Terima kasih Yang Mulia. Posisinya pada saat di hari Jumat. Saya memerintahkan AKP Irfan untuk mengamankan. Dalam pengalaman saksi, menangani CCTV sebagai bukti pendukung ya yang biasa saksi lakukan atau memerintahkan anak buah saksi itu bagaimana dalam pengamanan CCTV untuk mendukung peristiwa pidana yang terjadi? Oh, baik, kalau memang posisi CCTV itu DVR-nya merekam dengan baik dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang kita tangani, itu ya copot ganti status quo sita dari pemilik. Namun demikian, pihak kuasa hukum Irfan Widianto, Henry Yoso Diningrat menyangkal para saksi. Bahwa Irfan dan beberapa temannya datang, beberapa anggota ya, datang sekitar jam 3 sore tanggal 9 ya, tanggal 9. Nah, kemudian mereka mengatakan mau mengganti DVR atau CCTV lah gitu ya. Nah dia bilang, saya minta izin Pak RT dulu. Mereka kasih kesempatan. Ya udah kalau gitu silahkan minta izin, kami pulang. Kemudian jam 6 sore mereka balik lagi. Setelah balik lagi baru mereka ganti itu. Nah, tapi di persidangan dia bilang dia dipaksa, dihalang-halangi, bahkan tidak diberi kesempatan untuk lapor ke Pak RT. Loh, ada waktu 3 jam yang dikasih ya, ada waktu 3 jam, ternyata dia tidak manfaatkan waktu 3 jam, artinya bohong kalau dia dihalang-halangi dan tidak diberi kesempatan untuk melapor ke Pak RT, kan gitu, atau minta izin Pak RT, udah. Katanya dia mau telepon, kemudian nggak boleh. Saya tanya, siapa di antara orang-orang itu yang melarang? Juga dia nggak bisa menyebutkan. Nah, dia nggak bisa menyebutkan siapa. Saya tanya, ada ancaman nggak? Ternyata juga tidak ada ancaman. Artinya saya menyimpulkan dari keterangan saksi satu ini tadi, bahwa mereka datang tidak disertai dengan ancaman, tidak memaksa, tidak melarang untuk minta izin kepada Pak RT. Udah, itu aja poinnya. Akankah dalam persidangan selanjutnya dapat membuka tabir gelap para pelaku obstruction of justice yang bahkan merupakan personil-personil terbaik di tubuh Polri? Namun yang pasti, keharusan dalam pembenahan personil kepolisian di tubuh Polri merupakan suatu amanah yang mulia. Apalagi kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat telah membuka mata publik akan kesewenangan yang tumbuh subur, bahkan di dalam tubuh Polri.
Prestasi tak bisa jadi tolak ukur kesetiaan perwira pada negara. Relasi kuasa yang menentukan. Tapi lagi-lagi, negara menagih janji kepada mereka yang bersumpah akan setia pada bangsa dan negara. Tapi, kalau yang berprestasi saja melanggar, kepada siapa negara ini akan bersandar? Sekian segmen Peraih Adi Makayasa terduga pelaku rekayasa. Kita lanjutkan bersama rekan saya, Putu Trisnanda. Saudara Nofriansyah Yosua Huta Barat berpulang dalam sunyi. Sejumlah alat bukti pun masih diuji. Pelengkap komunikasi Yosua dan sang kekasih bisa jadi alat bukti. Gelar perkara segera kembali. Di tengah padatnya kesibukanku, aku minum Antanin Habatus Sauda. Antanin Habatus Sauda untuk jaga daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antanin Habatus Sauda. Untuk kayu dan besi, Masukkan! Siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Untuk kayu dan besi, Masukkan! Siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum lem mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Lem mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Di tengah padatnya kesibukanku, aku minum Antanin Habatus Sauda. Antanin Habatus Sauda untuk jaga daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antanin Habatus Sauda. Untuk kayu dan besi, Masukkan! Siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum lem mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Untuk kayu dan besi, Masukkan! Siap! percayakan Jet Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen.
Tahu nggak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Nofriansyah Yosua Huta Barat berpulang dalam sunyi. Tanpa CCTV tak ada yang bisa ungkap kematian Yosua secara pasti. Meski masih diuji, komunikasi Yosua dengan sang kekasih bisa jadi alat bukti. Kesaksian Vera dibawa ke ruang sidang. Jurnalis Kompas TV Niputur Trisnanda menyaksikan bagaimana Vera mencoba menjabarkan pada majelis hakim. Informasi ini sekaligus mengakhiri gelar perkara spesial Jerat untuk Sambo pekan ini. Kami akan terus menggelar setiap perkara dengan lengkap dan mendalam setiap pekannya. Sampai jumpa. Kekasih dari Brigadir Yosua Huta Barat miliki informasi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ia jadi satu-satunya orang yang berkomunikasi dengan Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022, hari di mana Yosua meregang nyawa. Saya sebagai jurnalis tentu merasa informasi dari Vera layak untuk diuji. Hal serupa juga dirasakan oleh majelis hakim. Wahyu Iman Santosa putuskan untuk mendengarkan kesaksian Vera Mareta Simanjuntak di ruang sidang untuk memahami apa yang terjadi sebelum peristiwa penembakan Yosua terjadi di Duren 3 pada 8 Juli 2022. Selasa 25 Oktober, Vera tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Datang bersama seluruh keluarga dan kerabat Yosua, Vera siap beri kesaksian. Persiapannya tentunya dengan ini ya, semaksimal mungkin. Iya. Iya. Pukul 12 siang, Vera akhirnya masuk ke ruang sidang. Bersama adik Yosua, Vera duduk di kursi saksi. Untuk mempermudah Anda, saya akan mengajak Anda menelaah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ataupun juga didengar Vera dari Yosua. Kejanggalan yang pertama dirasakan Vera pada tanggal 21 Juni 2022. Pada saat itu, di malam hari, Vera mendapatkan telepon dari Yosua Huta Barat. Dalam teleponnya, Yosua mengaku memiliki masalah yang tidak bisa disampaikan kepada siapapun, termasuk pada kedua orang tua Yosua dan juga adik dari Yosua. Dicecar oleh Vera, Yosua justru meminta Vera untuk membuka hati agar bisa menemui pria lain dan juga hidup bahagia. Janggal, keesokan harinya pada tanggal 22 Juni 2022, Vera menghubungi adik Yosua untuk bertanya apa yang terjadi dengan Yosua Huta Barat. Pada saat itu, adik dari Yosua menyebut kakaknya dalam kondisi yang baik-baik saja dan juga tak memiliki masalah apapun. Komunikasi di antara keduanya kembali normal sampai tanggal 7 Juli 2022, tepat satu hari sebelum kematian Yosua, Yosua sempat bercerita kepada Vera. Menurutnya, Vera ini menceritakan kepada majelis hakim bahwa Yosua dituduh oleh beberapa pihak bahwa sudah membuat Putri Chandrawati sakit dan diancam untuk tidak lapor ke atas. Telepon terakhir yang diterima satu hari tepat sebelum kematian Yosua Huta Barat itu kemudian berlanjut.
Vera mendapatkan telepon 4 panggilan tidak terjawab pada tanggal 8 Juli 2022. Pada saat itu, Vera mencoba menelpon Yosua kembali. Tetapi karena tak diangkat, Vera pun tidak melanjutkan komunikasi. Sampai pada akhirnya, masuk pukul 16.31 waktu Indonesia bagian Barat, Vera akhirnya kembali ditelepon oleh Yosua Huta Barat. Dan pada saat itu, Yosua menyebut bahwa akan memberi kabar lagi pada Vera atau akan menelpon Vera kembali. Namun janji Yosua tak pernah bisa ditepati karena setelah telepon itu Yosua meninggal dunia. Wahyu Iman Santosa, sang ketua hakim, juga tanya Vera bagaimana sikap Yosua kepadanya. Vera jelaskan alasan Yosua merantau ke Jakarta. Kata Vera, Yosua terbang ke Jakarta jadi ajudan demi kumpulkan mahar untuk pinang Vera. Waktu itu apa? Korban sempat nggak bercerita kenapa dia mau ke Jakarta? Abang itu ngomong sama saya karena ini demi kalau orang Batak bilang sinamot, maksudnya mahar. Oh, ini demi mahar. Jadi almarhum itu merantau ke Jakarta, artinya bertugas sampai keluar Jakarta demi membeli mahar untuk kamu gitu. Iya. Artinya sudah sampai serius itu kalian berhubungan. Iya. Ada rencana bahwa kapan dia mau nikahin kamu segala macam? Iya, sekitar tahun 2023. Dia bilang, iya dek, aku lulus, katanya gitu. Ngapa abang kerja Jakarta? Ngapa abang kerja Jakarta? Kita kan udah LDR gitu kan. Terus dia bilang, ya ini demi senamotmu dek gitu. Maharnya. Demi mahar. Ya, ini terpaksa saya tanya juga ini karena udah menyangkut kepelecehan seksual. Kamu pacarnya? Gimana pengalamanmu dengan Joshua ini? Ya dia baik. Baik. Sopan, lembut, sama orang tua, hormat. Gak ada macam-macam. Gak ada macam-macam. Selaku orang berpacaran lah. Gak ada yang mulia. Normal-normal saja gitu ya. Yosua dan Vera bertemu di tahun 2019 saat Vera lulus dari SMA. Rasa miliki kesamaan, Vera dan Yosua sepakat jalin hubungan. Di tengah perjalanan, Yosua pindah ke Jakarta. Jadi ajudan Sambo, Vera harus terima jalani hubungan jarak jauh. Keduanya pun berencana untuk menikah di tahun 2023. Lewat akun Instagram miliknya, Vera masih unggah kebersamaan keduanya. Tak jarang juga Vera sampaikan pesan rindu pada mendiang kekasih. Dalam unggahan di akun Instagram Vera, Mareta S_, 8 pekan yang lalu, Vera kenang Yosua dan harap bisa kembali bertemu dengan Yosua Huta Barat. Kini harapan Yosua untuk meminang sang kekasih harus pupus. Yosua sudah berada di tempat yang berbeda. Dipisah oleh maut, Vera jalankan tradisi. Dengan air mata yang tak henti berlinang, Vera robek ulos di depan pusara sang kekasih sebagai tanda perpisahan terakhir. Kalau nggak dilipat sendiri. Sidang kematian Brigadir Yosua Huta Barat masih jadi perhatian publik. Seluruh mata tertuju ke ruang sidang, memperhatikan bagaimana kemudian kondisi di ruang sidang, keputusan dari majelis hakim, kejelian hingga hati nurani hakim ditagih oleh publik. Harapannya hanya satu, keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Niputu Trisnanda, Arif Rahman, Alfania Rizky, dan Janifan Prapta melaporkan dari Selatan Jakarta. Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV.
Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Pipa air milik PDAM mengalami kebocoran di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Derasnya semburan air sempat mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga. Pipa air milik PDAM di pinggir pertigaan Jalan Pendatam Cipulir, Jakarta Selatan tiba-tiba bocor. Derasnya semburan air dari pipa yang bocor mengagetkan warga hingga sempat mengganggu aktivitas dan arus lalu lintas di kawasan itu. Diduga pipa bocor akibat kondisi pipa yang telah keropos termakan usia. Demikian Kompas Update. Sesaat lagi Nitya Anissa akan hadir dalam program Kompas Malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Keluarga Yosua akan berhadapan langsung dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada persidangan Selasa mendatang. Setelah lama tertunda, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Brigjen Hendra Kurniawan dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri Senin besok. ...153 orang meninggal dan 350 orang lainnya hilang dalam perayaan Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sorotan penting lainnya yang menjadi pilihan sepanjang hari ini. Bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita akan ke informasi pertama, saudara. Diduga akibat kompor meledak, rumah warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran rumah terjadi di Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritenggai. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, kebakaran baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena rumah berada dalam lorong yang sempit. Puluhan warga di Kebayoran Lama, Kebon Jeruk, Jakarta Barat kehilangan tempat tinggal pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan itu siang tadi. Kebakaran menghanguskan 18 rumah warga, 13 unit kontrakan, dan 40 lapak bisnis. Saat ini lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi dan telah dilakukan pendinginan. Total 246 orang terdampak kebakaran. 150 warga berada di posko pengungsian, sementara beberapa warga lainnya mengungsi di tempat saudara dan kerabat. Bantuan pun mulai berdatangan untuk para korban. Kalau ditampung Podcast ini bisa sekitar kurang lebih 150-an lebih ya untuk pengungsi. Namun untuk yang ada kapasitas sekarang sebenarnya
belum semuanya bisa hadir di sini karena mungkin sebagian sudah ada yang di tempat masing-masing yang mungkin punya saudara atau yang mungkin ada tempat yang sekitar yang mungkin ada tempat tinggal, mereka nggak semuanya didata di sini. Gitu. Makanan dapur umum itu dari pihak dinas sosial sudah ada, lanjut dari warga atau swasta sudah ada untuk bantuan dari makan tadi siang sama tadi malam ini. Kebetulan dari PMI juga ada kebutuhan dari susu. Pantauan udara memperlihatkan saat kebakaran melanda kawasan pemukiman di Kebayoran Lama, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Minggu siang. Tampak petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang menyambar toko barang bekas milik warga. Api sempat sulit dipadamkan karena berada di pemukiman padat penduduk. Besarnya kobaran api telah menghanguskan puluhan rumah di Kebayoran Lama, Kebon Jeruk, Jakarta. Diduga kebakaran berasal dari korsleting di salah satu rumah warga. Kebakaran yang terjadi di dekat Rumah Sakit Medika Permata Hijau membuat sejumlah pasien sempat dievakuasi untuk menghindari kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Jaya 65, di samping RSPA, Bang. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sidang terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Richard Eliezer, dilanjutkan Senin pekan depan 31 Oktober 2022. Akan ada 12 saksi yang dihadirkan, mulai dari ajudan hingga asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Tolong dihadirkan jaksa penuntut umum. Eliezer didakwa bersama-sama Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer didakwa secara sadar menembak rekannya Yosua. Pada sidang lanjutan Senin pekan depan, jaksa akan menghadirkan 12 saksi. Di antaranya Susi, asisten rumah tangga Putri Chandrawati yang disebut-sebut sebagai saksi mata tidak langsung peristiwa di Magelang, kemudian petugas keamanan hingga mantan ajudan Ferdi Sambo. Dua mantan ajudan Ferdi Sambo yang akan dimintai keterangan adalah Azan Romer dan Dadan Miftahul Haq. Pengacara Eliezer, Roni Talapesi, berharap pada saksi fakta yang akan dihadirkan Senin depan agar mereka berkata jujur dan tidak memojokkan kliennya Richard Eliezer, terutama saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga terdakwa istri Sambo. Roni juga menyebut akan fokus untuk menggali keterangan saksi terkait suasana dan kebiasaan di rumah dinas Sambo untuk memberi gambaran jelas bagaimana kliennya diperintah Sambo untuk menembak Yosua. Adalah keterangannya berbelit-belit, kemudian keterangannya tidak konsisten, kemudian keterangannya cenderung memojokkan klien kami. Dalam hal itu yang kami khawatirkan, dan ada beberapa catatan juga saksi yang menjadi ART, itu akan kami gali informasinya bahwa mereka sebenarnya mengetahui seperti apa, pastinya kami akan gali. Dan kami rasa bahwa di konsen kami mengenai situasi di Saguling dan di Duren 3, kebiasaan mereka seperti apa, itu akan kita gali. Tapi kita ingatkan ya, supaya saksi ini berkata jujur. Hati-hati, jangan sampai bersaksi palsu. Salah satu kesaksian yang ditunggu adalah dari Susi, ART Sambo dan Putri yang disebut pengacara terdakwa Sambo, Putri dan Kuat Ma'ruf sebagai saksi mata tidak langsung yang menyaksikan peristiwa di Magelang. Insiden yang diduga sebagai pemicu eksekusi Yosua di Jakarta. Dalam sidang pembacaan nota pembelaan, pengacara Kuat Ma'ruf juga sempat menceritakan momen kliennya dan Susi menemukan Putri Chandrawati dalam keadaan lemas di depan kamar di lantai 2 rumah Magelang. Ibu PC dan Pak Ferdi Sambo di Magelang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan persidangan kasus Sambo, sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Selamat malam, Dipo. Dipo, bagaimana agenda sidang kasus Sambo pekan depan? Mulai besok ini adakan serangkaian sidang-sidang yang menghadirkan fakta-fakta.
Iya betul sekali, seperti apa yang kemudian sudah dirilis ataupun sudah diumumkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa mulai esok hari rangkaian persidangan terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan juga obstruction of justice yang sudah memasuki pekan ketiga ini akan dimulai sampai dengan beberapa hari ke depan. Kalau dapat kami rinci satu persatu, pada esok hari tepatnya tanggal 31 Oktober 2022 hari Senin ini akan dibuka dengan persidangan untuk pembunuhan berencana Brigadir Yosua untuk terdakwa Richard Eliezer, di mana nanti agendanya adalah jaksa penuntut umum akan membawa ataupun akan menghadirkan 12 orang saksi untuk dimintai keterangannya untuk mengungkap fakta terkait dengan peristiwa di Magelang, Saguling maupun di Duren 3 begitu, untuk kemudian nanti mereka ungkapkan di persidangan. Nanti 12 saksi ini terdiri dari ART dari Verdi Sambo, kemudian juga pihak pengamanan ataupun security di rumah Verdi Sambo, termasuk juga ajudan dari Verdi Sambo. Kemudian pada esok lusa ataupun pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 ini tidak kalah menarik karena akan ada pemeriksaan saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saksinya di sini adalah keluarga dari Brigadir Yosua. Artinya ini adalah kali pertama keluarga dari Brigadir Yosua akan berhadapan secara langsung dengan terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati untuk sama-sama mencari titik terang terkait dengan apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua. Untuk hari Selasa tidak hanya agenda tersebut, Nitya dan juga saudara, tetapi juga ada agenda lainnya, yakni adalah tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa Arif Rahman terkait dengan kasus obstruction of justice. Sementara itu pada hari Rabu 2 November 2022, sidang juga akan kembali dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara pada hari Kamis 3 November 2022 ini khusus untuk persidangan obstruction of justice, di mana akan ada pemeriksaan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga Irfan Widianto. Tidak hanya itu, ada juga agenda terkait dengan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Artinya sidang terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan juga obstruction of justice esok hari ini akan dimulai dan memasuki pekan ketiga. Esok juga agendanya memang seperti yang tadi kami sebutkan cukup penting dan cukup menarik untuk kita simak bersama. Karena seperti yang kita ketahui nanti akan ada ART atas nama Susi yang merupakan saksi tidak langsung yang akan dimintai keterangannya tentu di ruang persidangan untuk mengungkap apa sebenarnya menjadi latar belakang sehingga munculnya konflik awal antara Kuat Ma'ruf dan juga Brigadir Yosua pada tanggal 4 Juli 2022 di rumah Magelang dan juga 7 Juli 2022 sama di rumah Magelang sampai akhirnya ini adalah awal mula terjadinya peristiwa baku tembak di rumah Saguling. Artinya keterangan yang kemudian disampaikan Susi pada esok hari ini sangat penting karena kita tahu surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dan juga eksepsi dari kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ada beberapa irisan kronologi yang cukup berbeda. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kemudian kondisi dari Putri Chandrawati saat itu, ada yang menyebutkan ataupun di dalam eksepsi disebutkan ada peristiwa dalam tanda kutip melecehkan Putri Chandrawati, tetapi di dalam surat dakwaan ini tidak dibahas sama sekali. Artinya nanti diharapkan bahwa keterangan Susi ini akan menjadi benang merah ataupun akan menjadi titik terang terkait dengan apa sebenarnya kronologi yang terjadi di rumah Magelang sehingga menyebabkan Brigadir Yosua mengalami penembakan dan akhirnya meninggal dunia, Nitya. Ibu, selain saksi Susi yang akan dihadirkan di sidang terdakwa Eliezer, untuk agenda hari Selasa siapa saja keluarga Yosua yang sudah terkonfirmasi akan hadir dalam sidang terdakwa Sambo dan juga Putri? Kalau kita mengutip apa yang kemudian sebelumnya sudah dikatakan oleh Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, yang menyebutkan bahwa 12 orang saksi yang merupakan keluarga dari Brigadir Yosua semuanya siap untuk hadir di persidangan dan juga bertemu secara langsung untuk pertama kalinya, baik itu dengan Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati. Tadi kami mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada tim Kompas TV yang berada di Jambi bahwa membenarkan setidaknya ada 4 orang saksi dari keluarga Brigadir Yosua yang seperti saat ini masih standby begitu ataupun masih berada di Jakarta untuk kemudian berjaga-jaga pada esok hari ataupun esok lusa akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka adalah
ibunda dari Yosua, yakni Rosti Simanjuntak, kemudian juga ayahanda dari Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, dan juga ada 2 bibi dari Brigadir Yosua yang sampai dengan saat ini masih ada di Jakarta. Sementara 7 orang lainnya ataupun 7 keluarga Brigadir Yosua memang beberapa di antaranya ini sudah kembali ke Jambi tentu untuk menjalankan aktivitas mereka. Seperti misalnya adalah 2 adik dari Brigadir Yosua, kemudian juga kakak dari Brigadir Yosua, kekasih dari Brigadir Yosua, termasuk juga petugas rumah sakit yang jumlahnya 2 orang, dan juga bibi dari Brigadir Yosua bernama Roslin Simanjuntak. Tetapi dikonfirmasi 7 orang ataupun 7 keluarga dari Brigadir Yosua yang saat ini sedang berada di Jambi. Esok hari, tepatnya pada pukul 5 sore, Senin pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, mereka direncanakan akan berangkat menuju ke Jakarta agar esok lusanya pada hari Selasa ke-12 orang saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati ini dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, Nitya. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia. Saudara, kita juga masih akan melihat bagaimana Hendra Kurniawan yang menjadi terdakwa kasus penghalangan penyidikan pembunuhan Yosua akan menjalani sidang etik pada Senin besok. Meski demikian, pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto menilai ada celah bagi Hendra untuk terhindar dari sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Sidang kode etik ya di hari Senin. Ya, itu juga sudah kita lakukan penetapan. Setelah lama tertunda, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Brigjen Hendra Kurniawan, dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada Senin 31 Oktober nanti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut telah mendapatkan permintaan dari Divisi Propam Polri agar Hendra disidang etik pada Senin pekan depan. Sebelumnya, Komite Etik Polri telah memecat tidak hormat 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, termasuk Ferdi Sambo. Selain Hendra, 3 terdakwa belum menjalani sidang etik, yakni AKBP Arif Rahman Arifin dan AKP Irfan Widianto. Meski demikian, pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto menilai ada celah bagi Hendra yang baru menjalani sidang etik setelah proses pidana berjalan. Di situ ada pasal yang mengatakan bahwa seseorang yang di PTDH itu harus mendapatkan vonis 5 tahun atau minimal 3 tahun dan sudah mendapatkan keputusan inkrah seperti itu. Kalau kemudian vonis Hendra ini kurang dari 3 tahun, artinya dia bisa lolos dari PTDH, dan ini akan menjadi problem bagi yang lainnya.